Siapa sangka Putri KW yang dulu dianggap underdog, kini justru jadi mimpi buruk bagi ratu-ratu bulu tangkis dunia. Dan target berikutnya, An Se-young. Halo, Sobat Catatan Badminton. Selamat datang kembali di channel yang selalu menghadirkan kabar terpanas dan paling mendebarkan dari jagat bulu tangkis dunia. Dan kali ini, kita bakal bahas salah satu momen paling ditunggu-tunggu, semifinal Sudirman Cup 2025. Jangan kemana-mana, karena bakal ada duel penuh kejutan yang sayang banget kalau dilewatkan. Indonesia akhirnya berhasil mengukir langkah gemilang dengan melaju ke babak semifinal Sudirman Cup tahun ini. Ya, perjuangan skuad merah putih begitu dramatis dan menggetarkan. Apalagi saat mereka menyingkirkan Thailand dalam laga perempat final yang berlangsung super seru di Xiamen Feng Huang Gymnasium, Tiongkok. Meski sempat tertinggal lebih dulu setelah ganda campuran Rinov Rivaldi dan Gloria Emmanuel Wijaya tumbang dari pasangan Decapol Puavaranukroh dan Supisara Paewampran, semangat tim Indonesia tak runtuh begitu saja. Justru, itu menjadi bahan bakar kebangkitan luar biasa. Putri Kusumawardhani atau yang akrab disapa Putri KW membuka jalan comeback dengan kemenangan meyakinkan. Ia tampil garang dan penuh percaya diri. Setelah itu, Jonathan Christie unjuk gigi dan membawa pulang angka krusial. Kemudian, ganda putri Lani Tria Mayasari dan Siti Fadia Silva Ramadhanti menyegel tiket ke semifinal dengan kemenangan yang luar biasa solid. Skor akhir, 3-1 untuk Indonesia. Sebuah kemenangan yang tak hanya memberi harapan, tapi juga menghidupkan asa menuju final. Dan, inilah yang paling ditunggu-tunggu. Di babak semifinal, Indonesia bakal berjumpa dengan Korea Selatan, tim kuat yang dikenal punya kekuatan merata di semua sektor. Dan satu nama yang langsung bikin bulu kuduk merinding, An Se-young. Ya, si ratu bulu tangkis dunia saat ini. Korea Selatan sendiri juga tampil terengginas saat membungkam Denmark. Satu-satunya poin Denmark hanya dipersembahkan oleh Anders Antonsen, yang harus bertarung hingga 3 game melawan Jeon Hyuk Jin. Sisanya, dominasi total dari negeri ginseng. Artinya, pertemuan Indonesia dan Korea Selatan bakal jadi laga syarat gengsi dan adu strategi. Tapi yang jadi sorotan paling panas adalah potensi duel Putri KW melawan An Se-young. Bayangkan, Putri yang sedang naik daun menghadapi An yang sedang ada di puncak performa dunia. Misi yang nyaris mustahil? Bisa jadi. Tapi tak ada yang tak mungkin dalam bulu tangkis. Kalau menengok rekor pertemuan mereka, memang Putri belum pernah menang dari An. Terakhir kali mereka bertemu di Korea Open 2023, Putri kalah 2 game langsung dengan skor 7-21 dan 13-21. Tapi tunggu dulu, ini bukan soal masa lalu. Sekarang situasinya berbeda. Putri KW tampil sangat solid di turnamen ini. Dia mengalahkan nama-nama besar seperti PV Sindhu dari India, lalu menjungkalkan Pornpawe Chochuang dari Thailand. 2 pemain top dunia yang selama ini dianggap berada satu level di atas Putri. Ini bukan sekadar kemenangan biasa, tapi bukti bahwa Putri sudah berkembang luar biasa dan siap memberi kejutan. Jadi, apakah Putri bisa mematahkan dominasi An Se-young? Sekarang saatnya untuk bermimpi besar. Karena kalau ada momen yang tepat untuk mencetak sejarah, inilah momennya. Seluruh mata akan tertuju pada laga pukul 16 waktu Indonesia Barat di lapangan utama Xiamen Feng Huang Gymnasium. Dan jangan lupa, partai semifinal lainnya juga tak kalah seru. Tuan rumah Cina akan bertemu Jepang di sesi pagi hari pukul 8:30. Banyak yang memprediksi Cina bakal melaju mulus ke final. Apalagi mereka bermain di depan pendukung sendiri. Tapi dalam Sudirman Cup, segalanya bisa terjadi. Jangan kaget kalau Jepang juga memberikan perlawanan mati-matian. Namun, buat kita, fokus utamanya adalah duel panas Indonesia kontra Korea Selatan. Semua sektor akan memainkan peran penting, dari ganda campuran, tunggal putra, tunggal putri, hingga ganda-ganda andalan. Tapi, duel Putri KW versus An Se-young bakal jadi magnet utama. Ini bukan cuma soal angka dan statistik. Ini soal mental, determinasi, dan mimpi besar seorang Putri KW untuk menaklukkan ratu dunia. Jadi, jangan sampai kelewatannya, Sobat Catatan Badminton. Dukung terus tim Indonesia dan pantau semua aksinya hanya di channel ini. Kami akan hadirkan semua update, analisa, dan momen menarik yang pastinya bikin kamu makin cinta bulu tangkis. Kalau kamu yakin Putri KW bisa bikin kejutan lawan An Se-young, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya kamu gak ketinggalan kabar terbaru dari Sudirman Cup 2025. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Terus dukung Merah Putih dan tetap semangat menyuarakan semangat catatan badminton. Saat semua orang mengira Denmark akan jadi batu sandungan, Indonesia justru tampil menggila dan membalikkan segalanya. Bahkan dengan kejutan dari pemain muda yang belum banyak dikenal. Hai, selamat datang kembali di catatan badminton. Ada kabar menggembirakan dari ajang bergengsi Piala Sudirman 2025. Tim Indonesia tampil garang, memukau, dan tak terbendung. Mereka sukses menaklukkan Denmark dengan skor meyakinkan 4-1 di laga terakhir penyisihan grup yang berlangsung di Feng Huang Gymnasium, Xiamen, Tiongkok, pada hari Kamis, 1 Mei. Pertandingan dibuka dengan sektor ganda campuran. Sayangnya, pasangan Rinov Rivaldi dan Gloria Emanuel Wijaya belum bisa mempersembahkan poin untuk Merah Putih. Mereka harus mengakui keunggulan pasangan Denmark, Jesper Toft dan Amalie Magelund, dalam pertandingan ketat 3 game. Skor akhir 20, 2-20, 23-21, dan 16-21 membuat Indonesia tertinggal 1 poin lebih dulu. Sektor ini memang masih menjadi PR besar bagi tim Indonesia, karena belum mampu menunjukkan kestabilan performa di level tertinggi. Tapi tunggu dulu, harapan Indonesia langsung menyala kembali berkat Alwi Farhan, pemain tunggal putra muda yang tampil penuh percaya diri. Meski usianya masih terbilang belia dan statusnya masih di level junior, Alwi menunjukkan kelasnya saat menghadapi Anders Antonsen, pemain kawakan Denmark. Pertandingan berlangsung ketat, namun Alwi berhasil menang dengan skor 21-17, 15-21, dan 21-17. Dalam wawancara usai laga, Alwi berkata dengan penuh semangat bahwa ia hanya mengandalkan tekad, semangat juang, dan keberanian. Dan ya, itu cukup untuk mengangkat skor Indonesia menjadi imbang 1-1. Tak butuh waktu lama bagi Indonesia untuk membalikkan keadaan. Di partai ketiga, giliran Putri Kusumawardhani yang tampil menggila. Ia benar-benar tidak memberi ampun kepada lawannya, Line Hojmark Kjærsfeld, dengan menang telak 2 game langsung, 21-6 dan 21-5. Putri tampil begitu tenang dan tidak terburu-buru. Menurut pengakuannya, ia fokus membatasi bola atas lawan dan memanfaatkan kesalahan sendiri dari Kjærsfeld, yang hari itu tampil di bawah performa terbaiknya. Setelah unggul 2-1, atmosfer kemenangan makin terasa saat sektor ganda putra andalan Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri dan Daniel Martin, berhasil menundukkan ganda terbaik dunia, Kim Astrup dan Anders Karup Rasmussen. Dan yang lebih hebatnya lagi, kemenangan ini diraih dalam 2 game langsung, dengan skor 21-16 dan 21-18. Daniel sempat mengeluhkan sedikit rasa tidak nyaman di lutut kirinya akibat pendaratan yang kurang sempurna, namun tetap tampil solid bersama Fikri. Keduanya bermain cerdik dengan tempo yang lebih lambat dan servis serta pengembalian servis yang efektif. Strategi ini sukses membuat lawan mereka kewalahan, apalagi dengan kondisi shuttlecock yang cukup berat. Lawan terlihat kesulitan dan sering terlambat merespons serangan dari Fikri Daniel. Dan akhirnya, kemenangan Indonesia dikunci oleh sektor ganda putri. Pasangan Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi, yang akrab disapa Anar Tiwi, tampil tenang dan solid menghadapi pasangan Denmark, Alessandra BJ dan Line Christoph Hersen. Pertandingan dituntaskan dalam 2 game dengan skor identik 21-15. Ana dan Tiwi terlihat lebih padu kali ini, jauh lebih baik dibanding saat melawan Inggris. Meskipun Indonesia sudah unggul 3-1 saat mereka tampil, Ana dan Tiwi tidak mengendurkan semangat sedikit pun. Mereka tetap fokus dan tidak ingin memberikan 1 poin pun kepada Denmark. Yang menarik, pasangan Denmark ini sebenarnya adalah kombinasi dari pemain tunggal dan pemain ganda, sehingga pola permainannya agak unik. Namun anak Tiwi sudah mengantisipasinya karena sebelumnya pernah menghadapi mereka. Fokus dan konsistensi menjadi kunci mereka meraih kemenangan terakhir sekaligus menutup laga dengan skor 4-1 untuk Indonesia. Dengan hasil ini, Indonesia keluar sebagai juara grup D, dengan menyapu bersih 3 kemenangan dari 3 pertandingan. Denmark tetap lolos ke perempat final sebagai runner-up grup. Keberhasilan ini tentu menjadi suntikan semangat luar biasa bagi tim Merah Putih untuk melangkah lebih jauh di ajang beregu campuran paling prestisius di dunia ini. Dari ganda campuran yang masih perlu pembenahan, hingga penampilan memukau dari sektor tunggal dan ganda putra serta putri, kemenangan ini adalah potret lengkap kekuatan dan daya juang pasukan Garuda. Selanjutnya, Indonesia akan bersiap menghadapi tantangan yang lebih besar di babak perempat final. Siapa lawannya? Tunggu update terbaru hanya di catatan badminton. Jangan lupa untuk terus dukung tim Indonesia dan pastikan kamu subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan like video ini agar tidak ketinggalan semua informasi dan keseruan terbaru dari dunia bulu tangkis.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ingat, bulu tangkis bukan sekadar olahraga, tapi kebanggaan bangsa. Salam tepok bulu dari catatan badminton.